Selanjutnya masuk ke bab yang ketiga, yaitu dasar-dasar struktur organisasi. Yang pertama, hubungan pelaporan formal. Jadi jumlah tingkatan dalam hierarki dan rentang kendali manajer dan supervisor. Yang kedua yaitu hubungan pelaporan formal. Jadi ini tuh jumlah tingkat dalam hierarki dan rentang kendali seorang manajer dan supervisor. Yang ketiga yaitu pengelompokan individu ke dalam departemen dan dengan bagaimana individu dikelompokkan ke dalam departemen dan bagaimana departemen dikelompokkan ke dalam seluruh anggota organisasi. Pengelompokan ini dibuat ke dalam individu di suatu departemen. Jadi bagaimana individu tersebut dikelompokkan ke dalam departemen keseluruhan secara organisasi, desain dan sistem untuk komunikasi dikoordinasi dengan integritas dan memastikan upaya yang efektif di seluruh departemen. Ketiga elemen ini berkaitan dengan aspek vertikal dan horizontal suatu organisasi. Dua elemen pertama adalah kerangka struktur, yaitu hierarki vertikal. Elemen ketiga berkaitan dengan pola interaksi di antara karyawan organisasi, struktur yang ideal mendorong karyawan untuk memberikan informasi horizontal dan koordinasi di mana dan kapan itu dibutuhkan. Struktur organisasi sendiri tercermin dalam bagian organisasi yang merupakan representasi visual dari keseluruhan rangkaian aktivitas dan proses yang mendasari dalam suatu organisasi. Bagian ini menunjukkan berbagai bagian organisasi, bagaimana bagian-bagian tersebut saling terkait dan bagaimana setiap posisi dan departemen cocok dengan keseluruhan. Masuk ke subbab selanjutnya yaitu perspektif pembagian informasi tentang struktur. Organisasi harus dirancang untuk menyediakan aliran informasi vertikal dan horizontal yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Jika struktur tidak berjalan sesuai informasi dan organisasi, orang-orang akan memiliki terlalu sedikit informasi atau akan menghabiskan waktu untuk memproses informasi yang tidak penting. Terdapat ketegangan yang melekat antara mekanisme vertikal dan horizontal dalam suatu organisasi. Hubungan vertikal sendiri dirancang terutama untuk pengendalian, sedangkan hubungan horizontal dirancang untuk koordinasi dan kolaborasi yang biasanya untuk mengurangi pengendalian. Organisasi dapat memilih apakah akan berorientasi pada organisasi tradisional yang dirancang untuk efisiensi yang menekankan komunikasi dan kontrol vertikal, atau pada organisasi pembelajaran kontemporer yang menekankan komunikasi dan koordinasi horizontal. Penekanan pada efisiensi dan kontrol dikaitkan dengan tugas-tugas khusus seperti hierarki wewenang atau aturan dan regulasi, sistem pelaporan formal, beberapa tim atau gugus tugas, dan pengembalian keputusan terpusat. Jadi penekanan pada pembelajaran dan adaptasi dikaitkan dengan tugas bersama, hierarki yang santai, sedikit aturan komunikasi tatap muka, dan banyak tim dengan satuan tugas dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Selanjutnya ada alternatif desain organisasi. Desain organisasi sendiri melibatkan keputusan tentang aktivitas pekerja yang diperlukan, hubungan, pelaporan, dan opsi pengelompokan departemen. Departemen juga dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dianggap penting secara strategis bagi perusahaan. Jadi setelah aktivitas pekerja yang diperlukan ditentukan, organisasi harus memutuskan bagaimana menyatukan aktivitas di dalam rantai komando. Mungkin opsi selanjutnya yaitu yang paling umum adalah pengelompokan fungsional, pengelompokan divisional, dan pengelompokan multifokus atau matriks dan horizontal. Selanjutnya desain fungsional, divisi, dan geografis. Aktivitas dikelompokkan bersama berdasarkan fungsi umum dari bawah ke atas organisasi. Organisasi sendiri mengimbangi hierarki vertikal dengan memasang keterkaitan horizontal. Divisi dapat diatur berdasarkan produk individu, layanan, kelompok produk, proyek, atau program utama.
Setiap wilayah geografis dapat menyertakan semua fungsi yang diperlukan untuk memproduksi dan memasarkan produk atau layanan di berbagai wilayah. Di sini ada struktur matriks. Struktur matriks digunakan ketika organisasi perlu diseimbangkan antar pelaporan fungsional dan proyek. Jadi kondisi matriks itu meliputi yang pertama ada tekanan untuk berbagai sumber daya langka di seluruh lini produk. Yang kedua, tekanan lingkungan untuk dua atau lebih hasil penting seperti pengetahuan produk mendalam dan inovasi produk. Yang ketiga yaitu lingkungan organisasi kompleks dan tidak pasti. Terdapat kekuatan dan kelemahan struktur horizontal. Kekuatan struktur horizontal meliputi meningkatkan koordinasi, meningkatkan komunikasi, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan respons terhadap perubahan pelanggan. Dan kelemahan struktur horizontal meliputi sulit untuk menentukan proses inti, membutuhkan perubahan budaya, susah membutuhkan pelatihan karyawan, dan susah mungkin dapat dibatasi pengembangan keterampilan mendalam. Terdapat jaringan virtual dan outsourcing. Jadi kelemahan pada struktur ini meliputi yang pertama membutuhkan kepercayaan dan komunikasi yang kuat dengan mitra outsourcing. Yang kedua, mungkin sulit untuk mengendalikan kualitas, dan yang ketiga mungkin menimbulkan masalah keamanan. Struktur hibrida. Sebagian besar organisasi besar menggunakan struktur hibrida untuk menggabungkan karakteristik pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan strategi tertentu. Struktur hibrida cenderung digunakan di lingkungan yang berubah lebih cepat. Aplikasi desain struktural. Ada dua aplikasi penting dari desain struktural meliputi penyelarasan struktural dan gejala kekurangan struktural. Penyelarasan struktural berarti menyelaraskan struktur organisasi dengan tujuan strategi organisasi. Gejala kekurangan struktural meliputi pengembalian keputusan yang tertunda dan tidak berkualitas, kurangnya inovasi, penurunan kerja, dan konflik yang berlebihan.